syukur kepada Allah. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan baik lahir maupun batin, sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk belajar bersama Pena IKADI Kabupaten Sragen. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan Allah curahkan kepada siapa saja yang terus berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini termasuk umat Kanjeng Nabi yang istiqomah, mudah-mudahan dengan rahmat Allah kelak akan dapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh hadirin yang berbahagia, kesempatan pagi hari ini lewat Ustadz Agus Warsito saya dapat amanah untuk menyampaikan kajian Pena IKADI, dan tema yang akan kami sampaikan adalah taubat sebagai kunci kemenangan. Kenapa saya menyampaikan ini, bahwa taubat itu kunci kemenangan? Ini sudah Allah sampaikan sendiri dalam kitabnya yang mulia, dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 di ayat yang ke-31. Jadi Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, surat An-Nur ini termasuk surat-surat Madaniyah. Sebagian di antaranya turun setelah Perang Ahzab, setelah tahun yang kelima Hijriah. Surat ini ditujukan khususnya kepada para sahabat, orang-orang yang sudah beriman semenjak di Mekah, kemudian berjuang dan kemudian hijrah ke Madinah, sudah berbuat baik, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Allah sampaikan di akhir ayat yang ke-31 ini, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman semuanya, agar kalian mendapatkan keberuntungan, agar kalian mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kemenangan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, para sahabat yang sudah berjuang menjadi orang baik, ya bahkan sudah berhijrah, berjihad di jalan Allah ini, diminta oleh Allah untuk bertaubat. Dan ternyata Allah sampaikan di penghujung ayat tersebut, dengan bertobat itu Allah akan memberikan kemenangan, Allah akan berikan kesuksesan. Nah, hadirin sekalian, saya akan memulai tentang kajian kita dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, ya, dalam hidup ini, ya, di mana rangkaian kehidupan kita dari awal sampai akhir, dari lahir sampai nanti kembali kepada Allah, adalah rangkaian dari ujian-ujian kehidupan. Dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, surat ke-67, Allah menyampaikan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa diciptakan itu? Untuk menguji kita. Sebagai ujian, siapa yang paling baik amalnya. Jadi hidup, sekali lagi, dari awal sampai akhir adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa saja bentuk ujian itu? Prinsipnya ada dua bentuk ujian tersebut. Ini yang Allah sampaikan dalam surat ke-21. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Jadi, setiap kita pasti akan mati. Sudah ada harinya, sudah ada jamnya, sudah tertulis di sisi Allah di mana kita akan meninggal dunia. Hanya waktu kematian itu memang dirahasiakan oleh Allah agar kita berhati-hati, agar kita siap ketika hari itu datang. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian ya, dengan keburukan-keburukan dan kebaikan-kebaikan sebagai ujian yang nyata, yang sesungguhnya. Jadi ujian dari Allah ini bentuknya ada dua. Hal-hal yang buruk dan yang baik. Ini dalam pandangan kita. Yang buruk apa? Hal-hal yang membuat kita nggak senang, membuat kita sedih, membuat kita menangis, mungkin sakit, mungkin gagal dalam aktivitas kita, mungkin gagal panen, ya, ada kematian orang-orang yang kita cintai. Ini ujian yang tidak mengenakan buat kita. Namun ujian juga bisa berarti sesuatu yang membuat kita tersenyum, bahkan mungkin tertawa, teman-teman semuanya. Ya, sehat, rezekinya lancar, anak-anak baik semuanya, karir baik. Ketika ini semuanya merupakan sesuatu yang menyenangkan dan baik, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya semua ujian itu baik. Apa di antara buktinya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam tentang sabar, kata beliau, ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib orang yang beriman itu. Kenapa? Inna amrohu kullahu lahu khair. Karena semua peristiwa dan kejadian yang menimpa orang yang beriman itu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak mungkin terjadi yang kayak begitu kecuali bagi orang-orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairal lahu. Kalau orang yang beriman mendapatkan kebaikan, sesuatu yang menyenangkan, maka dia bersyukur kepada Allah, dan syukur ini baik. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairal lahu. Kalau dia mendapatkan yang buruk-buruk, yang tidak mengenakan, yang membuat dia bersedih dan berduka, maka solusinya sabar, dan itu baik, teman-teman semuanya. Jadi bagi orang-orang yang beriman, insya Allah semua situasi dan kondisi adalah baik, ya, asalkan kita tepat di dalam mensikapinya. Wa ilaina turja'un, ayat tadi ditutup dengan dan hanya kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita menjumpai dalam kehidupan kita ini kesulitan-kesulitan hidup. Adanya musibah, adanya bencana, ya. Bahasa Jawanya hidupnya kejeglong-jeglong, kesandung-sandung, bertemu dengan berbagai macam kesulitan yang tidak pernah berhenti. Kalau kemudian ada di antara kita bertemu dengan permasalahan yang kayak begini, saya ingin mengingatkan dengan apa yang Allah ingatkan kepada kita dalam surat Asy-Syura, surat yang ke-42, ayat yang ke-30. Allah mengingatkan, wa ma asabakum mim musibatin
Fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kalian, berupa kesulitan hidup, problematika, ya mungkin bencana dan sebagainya, tidak lain karena perbuatan tangan kalian sendiri, yaitu karena dosa-dosa kita. Jadi musibah dan bencana, kesulitan-kesulitan itu karena dosa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan kita. Dengan demikian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena pangkal permasalahan musibah dan kesulitan ada pada dosa, ketika dosa ini kemudian diangkat, dosa ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kehidupan seorang hamba akan mudah, akan baik, akan diberi kelancaran-kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pada kesempatan kali ini mengingatkan kepada kita untuk banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan tentang kesalahan ini ya menyangkut kita semuanya. Maknanya sesungguhnya kita ini orang-orang yang banyak salah. Saya bukan menuduh Bapak Ibu ini banyak dosa, tapi Allah mengatakan sendiri dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian ini suka berbuat kesalahan, suka berbuat dosa malam maupun siang. Ini Allah mengatakan kepada kita, hadir. Ya. Baik lagi bersama-sama maupun sendiri-sendiri, kadang kita berbuat kesalahan, kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bagi orang-orang yang berdosa, tugasnya bertobat. Wajib dia bertobat kepada Allah. Tapi ternyata taubat itu bukan hanya untuk orang berdosa saja. Disebut bahwa taubat itu wadifatul umur, kewajiban seumur hidup, kewajiban sepanjang hayat. Sekali lagi bukan hanya untuk orang yang berdosa saja, hadir. Apa buktinya? Buktinya adalah ayat tadi tentang para sahabat yang Allah mengatakan kepada mereka, bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman agar kalian mendapatkan keberuntungan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini pertama orang yang maksum. Maksum artinya dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Yang kedua, Nabi itu sudah diampuni dosanya oleh Allah yang lalu maupun yang akan datang. Dan yang ketiga, beliau sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Ya hadirin, orang sesoleh beliau, setakwa beliau, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan sendiri dalam hadisnya, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Demi Allah, katanya, saya ini beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Di hadis yang lain 100 kali. Bahkan sahabat pernah mencatat, Bapak Ibu, Nabi dalam satu pertemuan loh, satu forum kayak begini ini, bisa sampai 100 kali beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau Nabi saja kayak begitu, sementara kita ini maksum juga tidak. Yang kedua, dosa yang lalu kita tidak tahu apakah sudah diampuni oleh Allah atau belum, apalagi yang akan datang. Dan tidak ada jaminan surga. Oleh karenanya saya mengingatkan kepada saya dan kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk memperbanyak istighfar.
beristighfar, bertaubat kepada Allah, ya, terutama atas kesalahan-kesalahan kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Kita perlu untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan, Bapak Ibu, taubat itu hukumnya wajib atas orang yang berdosa. Ya. Taubat hukumnya wajib atas orang yang berdosa. Kita lihat sekarang tentang syarat-syarat taubat. Para ulama memberikan penjelasan kepada kita tentang syarat-syarat taubat. Ya. Yang pertama adalah taubat itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat ini adalah ibadah. Ibadah syaratnya 1 ikhlas, 2 benar, ittiba kepada Nabi. Ya. Ibadah tidak boleh kemudian seperti taubat ini kemudian dia terpaksa. Ada nggak orang yang kemudian terpaksa? Ada, Bapak Ibu. Umpamanya ketika dia masih muda, senang dem-deman, minum minuman keras bertahun-tahun, puluhan tahun. Nah, ketika sudah agak lama, umpamanya ginjalnya kena, ya dia berhenti dari perbuatan tadi. Tapi karena apa? Wis kepepet. Nah, wis divonis sama dokter ginjalnya bermasalah begitu. Jadi terpaksa dia berhenti begitu. Maka ketika kita bertaubat kepada Allah, penting untuk menghadirkan ikhlasun niyah, bahwa taubat kita ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengingatkan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya, dan sungguh seseorang itu hanya mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, menghentikan perbuatan buruknya. Stop. Ya. Stop, berhenti, hadirin sekalian. Menghentikan maksiat ini syarat tobat, hadirin. Ya, stop. Dan yang ketiga, dia harus menyesal. Jadi kata menyesal ini penting, hadirin. Bahasa Jawa ini getun. Saya kok kayak begitu ya dulu. Pernah berbuat jelek kayak begitu. Menyesal. Penyesalan ini penting. Ini adalah bagian dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada orang pernah berbuat kesalahan, pernah berbuat dosa, dia tidak menyesal. Apa buktinya? Dia cerita sama orang-orang. Di-share dia pengalaman buruknya. Ya, namanya mujahirun. Mujahirun orang yang menjaharkan perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Ini dosanya besar, hadirin. Ya. Misalnya ada orang cerita, dulu pas kebun tebu sana itu lagi berbuah, saya suka ngambil di sana. Dia cerita kayak begitu. Ya. Ini kebun tebu dia bukan punya bapaknya, bukan punya si baik, punya orang lain. Itu kan mencuri. Ya, dia cerita, ya, dengan tenang, dengan bangga cerita kayak begitu. Ya, ada lagi orang cerita, pernah cerita ada ini cerita lama ya, mahasiswa pada masa lalu yang kadang-kadang kiriman dari orang tua bestseller atau telat. Ya, dia cerita udah lama kiriman biasa belum datang, pengen mangan enak, begitu ya. Nah, hari Ahad kayak begini, pagi-pagi mandi yang rapi, mandi kemudian berpakaian rapi, kelaminnya disetrika sing apik, begitu ya, pakai sepatu, dia punya motor, dia keluar naik motor. Ini hari Ahad. Engko nek ono janur kuning melengkung, ya begitu ya. Ini orang menikah nih, ya, orang menikah tentu ada makan-makannya. Dia datang saja ke situ. Suruh nulis tanda tangan, ya tanda tangan begitu ya, salaman sama panitia jadi salaman begitu. Jadi dia makan-makan di situ. Ya. Ya mungkin kalau tuan rumahnya ngelihat kira-kira manten lanang ngira, oh itu mungkin keluarga bapak mertua begitu ya. Bapak mertua mungkin mengira, oh ingin koncone mantuku begitu ya. Jadi tidak ada yang ngerti ya begitu ya, salaman ya salaman. Terus tak kira koncomu mulai, sanes gitu ya. Dia memang tamu tidak diundang, Bapak Ibu. Ini makanan yang kayak begini ini haram loh, Bapak Ibu ya.
bukan makanannya, tapi cara mendapatkannya. Jadi ada cerita tentang undangan khusus, kita tidak diundang, tahu-tahu ikut makan di situ. Dan nggak ada hubungan sama sekali, bukan teman, bukan tetangga, bukan saudara. Tidak boleh ya begitu itu, ya nggak boleh. Ya, nah dia ceritanya setelah sukses, ya besugih lah. Dia nggak kayak lagi, dia stop perbuatan tadi. Poin kedua sudah menghentikan perbuatan buruk. Dia udah kayak gitu waktu sugih dia. Tapi dia cerita, ya semacam testimoni, ya mungkin dianggapnya sebagai success story begitu ya. Kita cerita nih cara nih makan enak gratis begitu ya. Nah kayak begini dia tidak menyesal Bapak Ibu. Harusnya dia stop, tutup itu cerita tersebut, gak usah dikandak-kandaki begitu ya. Termasuk ada orang yang mungkin ketika sebelum menikah dia belum hijrah dulu, sempat pacaran ke sana kemari dengan orang-orang ini itu. Udah begitu nikah stop, nggak usah diceritakan sama pasangannya ini. Aku mbiyen karo painem neng kono begitu dan sebagainya, nggak usah, stop, tutup. Ya, termasuk juga kita orang beriman kalau ada berita buruk, misalnya perselingkuhan, isu perzinahan, atau ada orang yang mohon maaf hamil sebelum pernikahan, tidak usah di-share, tidak usah disebar-sebarkan sama orang, ditutup yang kayak begini ini. Ya, kepada pelakunya tentu adalah menyesal. Ya, jadi menyesal ini penting hadirin sekalian. Kemudian berikutnya, setelah menyesal ada bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Nah, ini tekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Ya, dia bertekad untuk berbuat baik, ya, kemudian tambah soleh, tambah baik, ini penting banget. Kemudian berikutnya yang kelima, itu tadi kalau poin-poin tadi itu kalau kesalahannya kepada Allah, dosanya kepada Allah. Istilahnya kalau dosa kepada Allah itu lebih mudah permasalahannya. Tapi kalau kesalahan itu kepada orang lain, maka tidak cukup dengan beristighfar. Tidak cukup dengan dia mengatakan astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, saya istighfar ya Allah, saya bertobat. Enggak cukup, karena kesalahan kepada orang lain. Umpama dia pernah mencuri, ya, dia pernah menipu orang, dia pernah korupsi, maka harta tadi harus dikembalikan kepada pemiliknya, ya, atau minta halalnya, atau kalau berupa ucapan dan tindakan yang tidak benar, fitnah dan sebagainya, ini minta maaf, ya, ini minta maaf kepada yang bersangkutan. Saya pernah suatu ketika mendampingi jamaah umroh, saya menyampaikan materi diantaranya tentang taubat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah itu ada bapak-bapak yang datang, ya, Ustaz, saya ini dulu pernah berbuat yang tidak baik, saya mau tobat gimana ya Ustaz? Cerita dewe begitu ya. Tapi setelah cerita ini saya bilang, habis ini nggak usah cerita yang kayak gini pada orang lain, saya bilang begitu ya. Dulunya dia pernah jadi copet, ya, copet bis antar kota begitu ya, copet. Ya, bisnya tergantung arahnya mana, dari Solo arah Wonogiri apa sekolah Solo dan Jogja begitu tergantung ya. Lah kula ajeng tobat pripun, ini poin yang 5 tadi ya, yaitu mengembalikan hak orang lain. Nek pencuri mungkin masih ingat rumah yang dicuri begitu, oh kayak rumah itu. Kalau copet kan nggak kenal, nggak ada copet tuh kenalan nih, Bapak dari mana rumahnya, mana saya mau nyopet panjenengan, nggak ada begitu. Dia pokoknya ada kesempatan, dompet kira-kira sudah disaut, HP saut begitu. Dia nggak ngerti rumahnya mana dan sebagainya. Nah, kalau pribadi Ustaz begitu ya, kayak begini. Ya kalau sudah kayak begitu berarti kita tidak bisa ngelacak. Kalau tidak bisa ngelacak, ya kira-kira tadi berapa uang yang kita diambilnya, disedekahkan di jalan kebaikan atas nama pemiliknya dulu. Ya, karena kita nggak ngerti. Ya, kadang juga pernah terjadi kasus yang tidak sengaja, Bapak Ibu. Ya, ini terjadi real. Jamaah umroh yang kami dampingi, saya pendamping di Hajar Aswad Solo itu, ada suami istri berangkat umroh.
Nah, di Mekah itu kalau udah keluar dari masjid pagi-pagi itu kadang sudah ada orang jual dagangan itu, pakaian-pakaian. Mereka pintar bahasa Indonesia, ya. Murah, murah, 5 real, 5 real, 10 real begitu. Baju-baju 10 real kayak gitu kan. Ya. Hadirin sekalian, tiba-tiba orang ini, ibu-ibu sama suaminya tertarik pada satu baju, umpama harganya 20 real umpama. Lagi dilihat-lihat, udah cocok ini, udah cocok, udah mau beli. Tiba-tiba ada semacam Satpol PP di sana, garuan Bapak Ibu. Ini kaya Pak Ustadz Agus nih, garuan begitu ya. Lagi gelar buka lapak itu ya. Itu model lapaknya itu kayak kain, di atasnya ada baju-baju atau apa yang lain-lain dan begitu nanti sana ada berita apa namanya garuan, langsung diikat, ini lari orangnya. Sing penting selamat. Daripada kalau kecekal bisa dihukum lama di sana itu. Lah, jamaah saya ini lagi ngambil baju, lagi lihat-lihat kayak gini nih. Ya, Arab dibayar, wongnya Melayu Bapak Ibu. Orangnya lari, beladak begitu. Wah, ini kalau bajunya dijatuhkan di situ ya cuman dijak-injak orang, gitu. Ya nggak ada yang mau ngambil di situ juga. Orang Mekah masa ngambil baju kayak gitu. Akhirnya bajunya dibawa, dia Pak pripun niki kula niki begitu ya. Ini kesulitan pun bijeng kan kesehatan beriki masih ada waktu, coba yo bar subuh mang parani meleh nggone niku didatangi lagi tempatnya tadi itu, coba oh, saya orangnya lupa Pak yang mana begitu ya. Ya besok balik itu juga udah nggak ada begitu ya. Ya sudah saya sampaikan kira-kira ya tadi itulah, udah sedekahkan sesuai dengan harta itu untuk si penjualnya, atas nama penjualnya. Kan kita tidak tahu bagaimana solusinya kan begitu nih. Jadi intinya hadirin sekalian, kalau itu terkait dengan hak-hak manusia, sekali lagi tidak cukup dengan ya Allah saya mohon ampun kepadamu, saya bertaubat kepadamu. Ini harus dipenuhi, selesaikan hak-hak orang lain ya. Termasuk kalau kita berbuat salah pada orang, minta maaf hadirin sekalian, minta maaf ya. Kemudian yang berikutnya, taubat itu sebetulnya terus dibuka oleh Allah kesempatannya, tapi ada batas waktunya, expire-nya itu ada. Kapan? Yang pertama, ketika matahari terbit dari sebelah barat. Bertahun-tahun, berabad-abad lamanya matahari terbit dari sebelah timur, tenggelam di sebelah barat. Ketbian. Tapi suatu ketika akan ada waktu di mana matahari ini akan terbit dari sebelah barat. Ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis sahih tentang tanda-tanda kiamat kubro. Ketika matahari terbit dari sebelah barat, kalau kemarin ada orang belum beriman, baru beriman hari itu tidak diterima oleh Allah. Kalau kemarin ada orang belum beramal soleh, baru beramal soleh hari itu nggak diterima amalnya. Kalau kemarin ada orang yang berbuat dosa dan belum bertaubat dan mau bertobat pada hari itu, sudah terlambat. Bis ora kanggo, udah telat hadis sekalian. Maka ini yang pertama, batas waktunya sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Nah yang kedua, ini yang kita juga perlu lebih hati-hati, karena kata Rasulullah SAW, taubat seorang hamba itu akan diterima oleh Allah malam yugorgir, sebelum roh sampai ke tenggorokan, sebelum sakaratul maut hadirin sekalian, sebelum kematian datang. Ingat ya, di antara ciri orang beriman, orang bertakwa itu kan di antaranya alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada yang gaib. Di antara yang gaib itu malaikat. Malaikat ada depan kita, di belakang kita. Ya, kata Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat mencatat hadis sekalian. Kita nggak ngerti malaikat itu kayak apa, begitu ya.
Jumlahnya berapa nggak? Goib malaikat. Nah, kata para ulama, kalau orang sudah pada posisi sakaratul maut, malaikat sudah mencabut ruh seseorang, maka orang ini bisa melihat malaikat. Dia sudah bisa melihat yang goib. Kalau sudah melihat yang goib, ya, kayak tadi, sebelumnya belum beriman, baru beriman pada saat itu, tidak diterima oleh Allah. Sebelumnya belum beramal soleh, baru mau beramal soleh pada hari itu, tidak diterima oleh Allah. Sebelumnya belum bertaubat, baru bertaubat hari itu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang terkenal pada peristiwa ini adalah kematian Fir'aun. Ya, Allah sebutkan dalam surat ke-10, surat Yunus ayat yang ke-90, ayat 91, kata Allah, ketika Fir'aun ini sudah mau mati, Bapak Ibu. Fir'aun sudah tenggelam di Laut Merah, tanggal 10 Muharram. Ya, hari yang lalu ya, tanggal 10 Muharram ditenggelamkan di Laut Merah oleh Allah. Apa kata Fir'aun? Ya, katanya, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel, aku orang Islam, kata Fir'aun. Ini Fir'aun itu sebelum mati dia, aku orang Islam, aku beriman, begitu. Apa kata Allah? Al-ana, ya, oh baru sekarang kamu beriman, ya, waqad asawaita qablu, sebelumnya kamu bermaksiat kepada Allah. Kemarin-kemarin ketika sehat, berkuasa, Nabi Musa datang dakwah, kamu nggak terima, kamu lecehkan, kamu lawan dengan tukang sihir. Sekarang mau mati baru beriman kepada Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, di antara pelajaran Bapak Ibu yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, tugas kita adalah beristighfar, bertaubat, terutama di tahun baru kayak begini dalam rangkaian muhasabah, ya. Apa tuh muhasabah itu? Muhasabah itu ngitung-ngitung antara amal baik dengan amal buruk. Kita bandingkan, kita lihat-lihat, ya. Oh, banyak mana antara yang baik dengan yang buruk sekalian. Ini muhasabah hadirin sekalian. Oke. Bapak Ibu, jamaah dan para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya saya akan menyampaikan tentang keutamaan taubat kepada Allah. Istighfar dan taubat kepada Allah. Jadi, apa tuh bedanya istighfar dengan taubat itu? Kalau istighfar itu mohon ampun kepada Allah. Taubat secara bahasa artinya rujuk, kembali. Kembali apa? Ini ada orang di atas siratal mustaqim. Kemudian karena godaan setan, mungkin hawa nafsunya, dia berbuat salah, dia berbuat maksiat, maka dia menyimpang. Ya, orang yang berbuat salah itu menyimpang dari jalan yang lurus. Orang ini diberi ilham oleh Allah untuk taubat. Maka taubat artinya yang tadinya menyimpang kembali lurus lagi. Maka taubat artinya kembali, hadirin sekalian. Ya, taubat adalah puncak dari istighfar. Ya, orang mohon ampun, kemudian diiringi dengan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada orang yang beristighfar tapi nggak tobat, ada. Ya, misalnya orangnya mencuri, habis mencuri, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, begitu ya. Dia istighfar kepada Allah. Tapi kalau tobat tadi ada syaratnya, stop, dia menyesal, ya. Mungkin dia masih berbuat yang buruk-buruk, tapi dia beristighfar kepada Allah. Ada istighfar, tapi maka taubat adalah puncak dari istighfar, ya, dari mohon ampun kepada Allah. Apa saja di antara keutamaan taubat kepada Allah? Inilah kemenangan-kemenangan yang akan kita dapatkan, kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Yang pertama, orang yang bertaubat kepada Allah, Bapak Ibu, akan dicintai oleh Allah. Coba kita bayangkan, kita compare dengan kita nanti. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 222. Ya. Di bagian akhir ayat itu Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin
wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya, jadi kira-kira begini Bapak Ibu. Ini orang baik. Ada orang baik, dia beramal soleh, kejeglok, dia berbuat salah. Ingat ya, kesalahan itu manusiawi kayak kita-kita ini. Dia berbuat salah, dia berbuat dosa, dia maksiat kepada Allah. Kemudian orang ini dapat ilham dari Allah, bertobat, tobatkan kembali lagi. Maka dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dia bertobat. Nah, orang ini Bapak Ibu yang tadinya jatuh dalam dosa, kemudian tobat, dia kembali bukan hanya sampai ke posisi awal, dia naik pada posisi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik kelas Bapak Ibu, jadi dicintai oleh Allah. Ya, saya compare dengan kita. Begini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada di antara Bapak Ibu pernah didolimi sama orang. Apa temen, apa kenalan, apa orang, apalah bentuk dolimannya. Mungkin mengfitnah dan sebagainya. Onek-onek kayak begitu ya, bahasa kita, ya fitnah begitu. Tiba-tiba orang ini sadar Bapak Ibu, sadar, dia menyesal, dia minta maaf, datang kepada kita. Pak, saya mohon maaf, saya pernah berbuat salah kepada Bapak, begini. Sebagai orang beriman yang baik, kita memaafkannya Bapak Ibu. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi orang ini maksimal saya kira kembali kepada posisi semula. Ya teman baik sajalah begitu. Tapi kalau sampai naik tingkat menjadi dicintai, itu berat Bapak Ibu. Ya. Tadinya berbuat yang tidak benar, kemudian dia minta maaf, terus dimaafkan, naik tingkat jadi dicintai. Ini berat. Manusianya mungkin berat. Kecuali orang-orang pilihan. Di antara orang pilihan kayak begini namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu Bapak Ibu orangnya pemaaf. Di antara contoh pemaaf yang paling dahsyat itu ketika Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Nah, di antara orang-orang muhajirin itu ada namanya Mistah bin Usasah. Nanti bisa di-googling nama ini. Mistah bin Usasah radhiyallahu anhu. Ini peserta perang Badar. Dia masih kerabat Abu Bakar. Dia orang miskin. Dia muhajirin. Di Madinah, orang ini kemudian secara finansial di-backup oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dibantu, dikasih makanan, dikasih pakaian, dikasih duit, kira-kira begitu. Sampai cukup waktu lama. Nah, setelah tahun yang kelima Hijriah, setelah perang Ahzab, terjadi namanya perang dengan Bani Mustalik. Ini dimana kisah terjadi Ibunda Aisyah itu difitnah oleh orang-orang munafik, dituduh selingkuh karena beliau ketinggalan. Ya, beliau ketinggalan dalam perang tersebut. Nah, jadi Ibunda Aisyah ini, Nabi punya istri banyak, diundi, ternyata yang mendampingi itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, pas pulang mau ke Madinah udah menang, ketinggalan. Ya, tinggalan dan kemudian ada Nabi punya pasukan sabu bersih namanya Sufan yang biasa ngecek apakah ada orang yang ketinggal, apakah ada barang yang ngececer. Ternyata ada Ibunda Aisyah di situ. Ya. Terus itu malam hari. Waktu itu sudah turun ayat hijab. Tapi sebelumnya Sofan ngerti Ibunda Aisyah sebelum turun hijab. Sebelum turun ayat hijab. Nah, Sofan hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un istighfar. Untanya diderumkan, diturunke, Ibunda Aisyah naik unta, dituntun, tidak ada pembicaraan apapun. Ini orang soleh dan orang soleha. Ya. Orang tekok-tekok pun kok saged telat pripun jenengan mau ketinggalan koncone kok orang bengok wae piye begitu. Enggak ada pembicaraan apapun. Tenang wae. Sambil istighfar kepada Allah sampai Madinah siang. Nah,
Kedatangannya dilihat sama orang-orang, digoreng sama orang-orang munafik pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dikatakan istri Nabi selingkuh. Mau nembak Nabi nggak bisa, orangnya baik. Nembak ayahnya Abu Bakar nggak bisa, anaknya perempuan digoreng sebagai isu yang tidak benar. Nah, sebulan nggak turun ayat, hadirin. Kota Madinah kayak mendung gelap. Ya, terjadi situasi yang tidak mengenakan. Kenapa? Istri Nabi dituduh selingkuh. Ini bukan main-main kayak begini ini. Nah, di antara orang yang kemudian ikut share berita tersebut, bukan sumber berita ya, share. Nah, sumber beritanya orang munafik, tapi yang ikut share itu di antaranya ada Mistah bin Usasah. Ya, ini orang beriman, hadirin, hati-hati, orang beriman juga bisa nge-share berita buruk, bisa. Veteran perang Badar beliau ini. Sampai kemudian Allah turunkan ayat-ayat dalam surat An-Nur menyatakan kesucian ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di tracking itu, ditelusur berita tersebut, salah satunya ketemu siapa yang ikut share. Di antaranya ada Mistah bin Usasah yang selama ini dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dikasih duit, makanan, pakaian. Ini masih saudara, ikut nge-share berita tentang putri Abu Bakar As-Siddiq yang tidak benar. Begitu tahu Mistah ini ikut nge-share berita buruk, Abu Bakar marah besar. Dan kemudian bersumpah, awas, habis ini kamu gak tak kasih lagi bantuan keuangan. Sumpah bahkan gitu, hadirin. Tiba-tiba Allah turunkan surat An-Nur ayat 22. Ya. Orang yang punya banyak kekayaan nggak boleh sumpah kayak begitu. Ya. Nggak boleh bersumpah, nggak akan bantu orang-orang muhajirin, kerabatnya yang miskin. Wal ya'fu wal yasfahu, kata Allah. Kenapa kamu nggak memaafkan saja? Kenapa kamu tidak berlapang dada? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Apa kamu nggak ingin diampuni oleh Allah? Wallahu ghafurur rahim. Ayat ini ditutup dengan Asmaul Husna. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Abu tahu nggak? Abu Bakar langsung membatalkan sumpahnya, dimaafkan Mistah, habis itu dia dikasih lagi duit lebih banyak lagi. Ya, ini profil orang pemaaf, mencontoh sifat Allah yang mulia. Orang yang bertobat itu bukan hanya sudah dimaafkan, diampuni, tapi naik tingkat jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, orang yang bertobat dicintai oleh Allah. Yang kedua, orang yang bertobat itu akan mendapatkan banyak kenikmatan. Ya, yang kedua akan diampuni dulu oleh Allah ya. Jadi pertama dicintai, yang kedua akan diampuni oleh Allah. Nanti ada bonusnya. Bonusnya dahsyat. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, surat ke-66. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha itu taubat yang murni. Kata-kata nasuha seperti nasihat itu artinya murni, tulus, serius taubatnya. Ya, Allah perintahkan kepada orang beriman untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, hadirin sekalian. Apa yang dijanjikan oleh Allah untuk orang yang bertobat ini? Pertama, diampuni dosanya oleh Allah. Tadi saya sampaikan pengantar yang membuat orang itu kejeglong-jeglong dalam hidup, kesandung-sandung, bertemu dengan musibah dan kesulitan, itu karena dosa. Kalau dosa diampuni oleh Allah, kesulitan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, luar biasa. Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka penting banget buat kita untuk terus beristighfar, penting banget untuk bertaubat kepada Allah, ya.
siang malam usahakan perbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh beruntung, bejo siapa orang yang di dalam buku catatan nanti besok pada hari kiamat ada namanya buku catatan sohifah. Sungguh beruntung orang yang di dalam buku catatan yang akan dia terima nanti banyak tertulis istighfar, ya, istighfaron kathiro, ya, istighfarnya banyak, siang istighfar, ini istighfar lagi, masya Allah, ini orang yang bejo hadirin sekalian, ya, perbanyak istighfar kepada Allah. Bonusnya apa? Kata Allah tadi, masih balik kedua tadi ada bonus, ya, bonusnya Allah akan masukkan ke surga, ya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan orang yang taubat tadi ke surganya Allah yang mengalir di sana sungai-sungai, masya Allah. Ini bonus bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai mereka, Allah masukkan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya hadirin, yang tiga ya di poin ini, Allah berikan tambahan nikmat. Jadi istighfar dan taubat itu selain menghilangkan kesulitan, itu juga akan menghadirkan tambahan nikmat yang banyak di dunia ini. Kisah yang terkenal apa yang terjadi pada seorang ulama besar, namanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau Imam Hasan Al-Basri, Bapak Ibu, adalah ulama besar di kalangan tabi'in. Beliau murid para sahabat. Karena ulama besar, banyak orang yang datang kepada beliau, minta ngaji, minta nasihat, minta fatwa kepada beliau Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Suatu ketika ada orang datang minta nasihat kepada beliau. Katanya, Imam, kampung tempat tinggal kami sudah lama tidak hujan, paceklik, cari air sulit Imam. Saya minta nasihat Imam. Kata beliau, perbanyak istighfar kepada Allah. Lain kali ada orang datang lagi, katanya, Imam, ekonomi sulit, cari rezeki susah. Saya minta nasihat Imam. Kata beliau, perbanyak istighfar kepada Allah. Lain kali ada orang datang lagi, dia bilang, Imam, saya sudah lama menikah, sampai hari ini belum diberi momongan oleh Allah. Saya minta nasihat Imam. Kata beliau, perbanyak istighfar kepada Allah. Lain kali ada orang datang lagi, Pak Pani, mengadu, Imam, hasil pertanian belum sesuai harapan. Bahasa Jawanya ora cucuk antara modal dengan yang didapatkan. Saya minta nasihat Imam. Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada murid beliau yang suka memperhatikan, mencatat nasihat-nasihat Imam kepada orang-orang yang datang itu. Orang ini nanya kepada Imam Hasan Al-Basri, Imam, mohon maaf Imam, ada orang datang mengadu, kampungnya lama tidak hujan, Imam bilang perbanyak istighfar kepada Allah. Ada orang datang mengadu, ekonomi sulit, golek duit rekoso, Imam bilang perbanyak istighfar kepada Allah. Ada orang datang mengadu, sudah lama menikah, belum diberi anak oleh Allah, Imam bilang perbanyak istighfar kepada Allah. Ada Pak Tani datang mengadu, hasil pertanian belum sesuai harapan, Imam bilang perbanyak istighfar kepada Allah. Jadi pripun to Pak Imam? Resepnya kok podo kabeh begitu ya. Di resepnya semua sama Bapak Ibu. Kata Imam Hasan Al-Basri, aku orang Arab, orang sakarapku dewe. Saya mengutip firman Allah dalam surat Nuh, surat yang ke-71 ayat 10 sampai 12, kata Allah,
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Setidaknya ada 6 kebaikan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang melazimkan istighfar, membiasakan mohon ampun kepada Allah. Pertama, Allah akan ampuni dosanya. Seandainya ini saja yang Allah berikan, sudah cukup, kata ulama. Yang kedua, Allah turunkan hujan deras sebagai rahmat dan karunia. Masya Allah. Gak bisa bayangin ada daerah, apalagi di daerah pertanian, lama berbulan-bulan gak hujan, perkosa Bapak Ibu. Maksudnya harus pakai diesel ya, pakai gas, biayanya, tenaganya itu, dan hasilnya gak sebaik hujan deras. Ya. Yang ketiga, Allah berikan tambahan harta. Berarti Bapak Ibu, istighfar adalah solusi ekonomi keluarga. Istighfar adalah solusi ekonomi masyarakat, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, Allah berikan anak-anak yang baik kepada mereka. Yang kelima, Allah berikan hasil pertanian dan perkebunan yang bagus. Yang keenam, Allah berikan sungai-sungai yang baik kepada mereka. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana istighfar itu dahsyat. Keutamaannya banyak sekali. Ya, maka tepat kalau kita diminta oleh Nabi untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, ya. Perbanyak istighfar kepada Allah, dan beruntung becok orang yang besok pada hari kiamat di buku catatan yang dia terima, di sana banyak tertulis istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat Bapak Ibu, yang kepingin doanya diijabah oleh Allah, yang kepingin doanya dikabulkan oleh Allah, tentu kita orang beriman tiap hari berdoa dan berharap doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Maka perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa Bapak Ibu, doa itu kata Nabi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Ya, dan Allah berjanji doa kabul. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 186, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hamba bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, aku akan mengabulkan doa orang yang mau berdoa kepadaku. Yang penting syaratnya penuhi perintah Allah, beriman kepada Allah. Janji Allah yang lain, surat Ghafir, surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku ijabah untuk kalian. Ini janji Allah, dan Allah nggak pernah ingkar janji Bapak Ibu. Mana lagi janji Allah tentang pengabulan doa? Dalam surat Al-Fatihah. Loh kok bisa? Mana janjinya? Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyebutkan ada hadis qudsi ya tentang Al-Fatihah. Ya. Ternyata Allah berjanji mengabulkan doa. Ya. Kata Allah, qasamtus shalah, ya. Qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi sholat itu antara aku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah yang dibaca ketika sholat, yang separuh untuk Allah, yang separuh untuk hamba. Kata Allah, wali abdi ma sa'ala, untuk hambaku apa yang dia minta. Bahasa Jawanya kowe njaluk apa tak kei, kata Allah. Ini yang pertama. Kata Allah kemudian, ini dalam sholat ya, ketika hamba membaca dalam sholatnya, alhamdulillahi rabbil alamin,
Allah memberikan jawaban, hamidani abdi, hambaku memuji. Ketika hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah memberikan jawaban, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ketika hamba membaca Maliki Yaumiddin, kata Allah, madadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Ketika hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Apa kata Allah Bapak Ibu? Hada baini wa baina abdi. Ayat ini, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, antara aku dengan hambaku. Yang iyyaka na'budu untuk Allah, yang wa iyyaka nasta'in untuk hamba. Kata Allah, wali abdi masa'ala, untuk hambaku apa yang dia minta. Penjalu apa tak kayak? Ketika hamba membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata Allah, hada li abdi, yang ini semua untuk hambaku. Untuk yang ketiga kalinya Allah mengatakan wali abdi ma sa'ala, untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi Bapak Ibu, doa itu insya Allah kabul, ya, diijabah oleh Allah. Loh, terus ada orang udah berdoa kok belum kabul, bagaimana? Bentuk pengabulan doa ada beberapa jenis, ya, ada beberapa jenis pengabulan doa. Yang pertama, doa ini dikabulkan di dunia. Bisa cepat, bisa agak lama, bisa lama sekali, tapi kabul. Contoh, Nabi Zakaria alaihissalam ingin punya putra, dikabulkan oleh Allah pada saat beliau sudah lanjut usia. Nabi Ibrahim alaihissalam punya putra pada saat beliau lanjut usia, kabul tapi lama. Ya. Yang kedua, bentuk pengabulan doa ini, seseorang berdoa kepada Allah, ya Bapak Ibu, tentang sesuatu yang ini belum dikabulkan di dunia, tapi menjadi tabungan kebaikan pada hari kiamat. Ini bentuk ijabah doa. Ya, misalnya di dunia ada orang kok lama belum punya rumah, ya Allah, saya mohon padamu ya Allah rumah yang baik, yang halal, yang barokah ya Allah. Sampai mati takdirnya belum punya rumah orang ini. Tapi kalau dia beriman kepada Allah, dia besok akan dibangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia kaget, loh, kok apik men? Begitu ya, padahal amalnya nggak seberapa. Barangkali doa-doa dia yang di dunia belum diijabah oleh Allah taala. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, jangan sampai menyesal dengan doa ya, nggak boleh. Menyesal tuh pripun? Misalnya minta rumah misalnya tadi, terus 3 tahun, 5 tahun, 20 tahun udah kabul, aku sedongo ndak biar ora kabul, terus kapok aku begitu ya. Nah, dia menyesal. Rumah yang dibangun istana tadi batal begitu ya. Jadi batal ya so begitu Ibu ya. Ya jadi dibangun lagi, dibroke meneh. Tapi dia menyesal dengan doa dia, nggak boleh menyesal dengan doa. Doa ini ibadah. Dan yang ketiga, di antara bentuk pengabulan doa adalah seseorang berdoa dengan sesuatu hal yang ini belum dikabulkan oleh Allah, tapi dia dihindarkan dari keburukan yang serupa. Misalnya Pak Tani berharap panen besar, hasilnya banyak. Ini enggak panen biasa, tapi dia rumahnya enggak jadi kebakaran. Nah, ini. Ada orang kepengen untung besar, ya, nggak jadi untung besar, tapi dia nggak jadi ketipu sama mitra kerjanya, begitu. Ini juga bagian dari pengabulan doa. Nah, pada poin ini saya ingin menyampaikan di antara cara untuk mendapatkan pengabulan doa dari Allah adalah memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat 61, kata Allah, "Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi."
beristighfarlah kalian kepada Allah. Iringi dengan taubat kepadanya. Inna Rabbi qaribum mujib. Sungguh Allah Rabbku itu dekat rahmatnya dan akan mengabulkan doa. Berarti yang kepingin doanya diijabah oleh Allah, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Sebagai penutup untuk kajian kali ini, saya akan mengutip sebuah cerita yang cukup kenal terjadi pada seorang ulama besar. Namanya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Imam Ahmad, Bapak Ibu, ini ulama besar, terkenal pada masanya. Beliau menghafalkan 1 juta hadis. Ulang Bapak Ibu, 1 juta hadis. Mungkin hafalan beliau terhadap hadis tadi itu mirip dengan hafalan kita tentang surat Al-Ikhlas begitu, ya. Ini kan yang paling mungkin itu kira-kira kan surat Al-Ikhlas gitu ya Ustaz. Mungkin oleh para asatidzah ya, para penghafal Quran insyaallah begitu ya. Ini kita itu kan paling mungkin Al-Ikhlas begitu. Imam Ahmad kira-kira ngapal ke hadis tadi kayak Al-Ikhlas tadi itu. Nah, suatu ketika Imam Ahmad ini sudah tua Bapak Ibu. Ya. Beliau meskipun terkenal, waktu itu belum ada kamera, belum ada sosial media. Sehingga kalau orang belum pernah ketemu langsung dengan Imam Ahmad, sulit untuk menggambarkan secara visualisasi bagaimana wajah beliau. Beda dengan hari ini. Umpama hari ini Imam Ahmad sholat kira-kira di masjid kayak begini, ya. Nah, habis itu beliau berniat untuk tidur di masjid itu, mabit di masjid. Takmir masjid atau marbot seperti biasa di tempat-tempat kita kalau sudah selesai isya itu kan juga mau pulang. Sekarang kalau ada sound system dimatikan, ada kipas angin dimatikan, kalau ada AC dimatikan, jendela barangkali ada yang belum dikancing, nanti terakhir lampu-lampu dimatiin, dikunci pintunya, takmir atau marbot akan pulang. Nah, marbot ini begitu mau pulang, lagi lihat ada orang tua di masjid. Ini Imam Ahmad. Ya. Kata marbot tadi, takmir tadi bilang, "Loh, Syekh itu panggilan untuk orang tua." Jadi kata-kata Syekh itu ada 2 makna. Satu, orang tua, maksudnya kesepuh, elderly. Yang kedua, ulama. Jadi kalau ada di antara Anda kalau dipanggil Syekh itu aja buru-buru senang begitu ya. Ini jangan-jangan dianggap sesepuh begitu ya. Nah, hadirin, yang dimaksud ini adalah orang tua. Syekh, ada apa Syekh malam-malam di sini? Kata Imam Ahmad, saya musafir, saya kemalaman, minta izin malam ini untuk tidur di masjid ini. Kata takmir, Syekh, mohon maaf, tidak boleh tidur di dalam masjid. Karena takmirnya nggak mengizinkan, oke, Imam Ahmad keluar, Bapak Ibu, masjid masih ada terase, ono emperane. Ya sudah, nggak boleh di masjid, di eras nggak apa, ya. Sudah, mau istirahat di situ, udah gelar tikar begitu kira-kira, udah mau istirahat, takmir sudah matiin lampu, udah kunci pintu, dia mau pulang, dia lihat lagi orang tadi di situ. Dia bilang, Syekh, mohon maaf Syekh, tidak boleh tidur di sini. Emper yora itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, Imam Ahmad orangnya tawadhu, rendah hati. Dia ulama besar. Beliau tidak bilang sama Mas Takmir ini, Mas, sampean kenal karo aku ora Mas begitu. Itu kira-kira dikenal bahwa beliau ini Imam Ahmad. Tak kira langsung berubah semuanya Bapak Ibu ya. Disubyo-subyo dimanggake perlu goleke omah paling apik sak kecamatan. Ulama besar Bapak Ibu, ya. Lihat, wah datang ke Malaysia kayak apa kemarin sambutannya. Ulama besar lebih dari beliau. Ya, ini ulama ahli sunnah wal jamaah, sangat terhormat. Ini bang orang kenal masalahnya begitu ya. Nah, karena nggak boleh di masjid, malah disuruh keluar Imam Ahmad ini. Dia diam saja, dia keluar di jalan ketemu dengan penjual roti yang akan balik ke rumahnya. Loh, Syekh, kata bakul roti, ada apa malam-malam di sini?
Kata Imam Ahmad, saya musafir, saya kemalaman. Tadinya mau tidur di masjid, sama takmir tidak diperkenankan. Ya sudah, saya keluar. Oh begitu, Syekh. Di rumah saya ada kamar sederhana. Kalau Syekh berkenan, silakan malam ini bisa tidur tempat kami. Besok bisa lanjutkan perjalanan. Bapak Ibu, Imam Ahmad senang banget ada orang baik. Betul, Imam Ahmad datang ke orang tadi, sudah mau istirahat, dilihatnya tuan rumah si penjual roti ini membuat adonan roti yang akan dijual esok hari. Yang menarik, sambil buat adonan roti, mungkin gandum campur air, ada telurnya, mungkin ada garam dikit, sambil diaduk-aduk, sambil buat ini dia beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Istighfar terus Bapak Ibu. Imam Ahmad perhatikan, beliau senang, beliau tertarik. Didekatilah orang ini. Pak, Bapak sudah lama jualan roti? Sudah, mungkin sudah hampir 30 tahun. Pak, Bapak kalau buat roti apa ya istighfar kayak begini? Kata orang tadi, iya, saya membiasakan istighfar dalam aktivitas-aktivitas saya. Oh gitu Pak, iya. Pak, kata Imam Ahmad, Bapak dapat kebaikan nggak? Apa manfaat yang Bapak rasakan ketika memperbanyak istighfar ini? Oh Alhamdulillah, Masya Allah. Diceritakan Bapak Ibu, orang yang istighfar itu dilapangkan hatinya, dimudahkan urusan oleh Allah, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini ayatnya. Alhamdulillah, doa saya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, Imam Ahmad sedang Bapak Ibu dengar orangnya tadi itu. Begitu Pak? Iya. Cuman kata orang tadi, ada satu doa saya. Sudah lama saya berdoa, sampai sekarang belum dikabulkan oleh Allah. Apa itu Pak? Kata Imam Ahmad, kata orang tadi, saya kepingin ketemu dengan junjungan saya, kiai saya namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Bapak Ibu, Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Pak, tunggu sampean kabul Pak, begitu. Maksudnya pun, ya, saya Al-Fakir Ahmad bin Hanbal. Hadirin, lama doa gak kabul, orangnya datang di rumahnya Bapak Ibu, di depannya Bapak Ibu. Ya, Imam Ahmad sudah tua, dilalah bojo-jone, kerentek kepingin datang ke sebuah kota di Irak. Dilalah kemalaman, dilalah ketemu takmir masjid yang sangat disiplin dengan peraturan, rentok yo rentok. Dilalah ketemu dengan penjual roti, hanya cara Allah untuk mengabulkan doa orang yang banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, yang kepingin doanya dikabulkan oleh Allah, banyak istighfar, banyak taubat, itulah kemenangan. Ya, kemenangan itu seperti itu. Ya, kita mohon yang terbaik kepada Allah Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka rahufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.